semuanya, jumpa lagi dengan saya Dina. Nah, kali ini saya mau nyumun reading, yaitu reading tentang bacaan umum di bulan baru atau nyumun yang berisi nanti apa yang harus kita fokuskan 1 bulan ke depan gitu. Jadi setiap bulan itu biasanya membawa energi yang berbeda-beda gitu. Nah, untuk mengoptimalkan energi itu, kita harus menyelaraskan diri dengan temanya. Jadi setiap bulan itu punya tema masing-masing. Nah, supaya pekerjaan kita, kehidupan kita itu bisa berjalan dengan optimal, nah kita harus menyelaraskan dengan energi tersebut. Nah, jadi di video kali ini saya ingin membantu teman-teman reading tentang apa aja sih yang harus kalian fokuskan 1 bulan ke depan gitu. Jadi supaya teman-teman bisa memanfaatkan momen ini tuh dengan sebaik-baiknya begitu. Baik, langsung saja kita shuffle. Oke. 1, 2, dan 3. Untuk teman-teman silahkan memilih sesuai intuisi kalian mana yang paling menarik hati kalian antara pile pertama, kedua, dan ketiga. Pilih sesuai intuisi kalian. Yang pertama kali kalian pilih supaya tidak bias dengan mata, dengan pandangan gitu. Jika membutuhkan waktu lebih seperti biasa, silahkan di pause dulu videonya. Saya akan langsung ke pile pertama. Baik, nyumun reading untuk teman-teman yang memilih tebaran pertama. Kesimpulan akan segera kamu dapatkan. Jadi tentang apakah ini? Kesimpulan tentang apa? Baik. Conclusion I within reach. Ada 2 of Wands, 8 Pentacle, dan wow, the Sun. Jadi untuk teman-teman sekalian yang memilih tebaran pertama, yang harus kalian fokuskan di nyumun kali ini sebulan ke depan ya, dimulai dari nyumun kali ini. Jadi nyumun itu ibaratnya tanggal 1 gitu loh, bulan baru tanggal 1 awal bulan gitu. Jadi 1 bulan ke depan yang harus difokuskan untuk teman-teman yang memilih tebaran pertama adalah yakinlah pada pilihan keputusan yang sudah kalian ambil sebelumnya gitu. Mungkin kemarin kalian memilih sesuatu atau kalian dihadapkan dengan suatu opsi gitu. Kalian berada di persimpangan jalan, kalian harus milih antara ini atau itu, antara 1 dan 2, antara A dan B gitu. Nah, ketika bisa juga dengan stay or leave, bisa juga antara nunggu atau move on, nah gitu juga bisa. Nah, setelah kalian memilih gitu, kalian harus fokus pada apa yang sudah kalian pilih. Karena ketika kalian terus termenung, kalian terus terpaku pada pilihan, ibaratnya kalau kalian terus-terusan diem di persimpangan jalan, kalian terus-terusan bingung mau pilih jalan yang mana gitu, kalian gak akan bisa maju-maju gitu. Mungkin kalian beralasan bahwa takut salah ambil keputusan gitu, tapi ketika kalian terus-terusan membuang waktu memikirkan gimana kalau aku salah milih, itu justru akan membuat kalian stagnan, itu justru akan membuat kalian tidak akan bisa maju, tidak akan bisa bergerak di situ terus gitu, jadi stuck gitu loh.
Nah, jadi sebulan ke depan ini kalian harus segera memilih gitu, karena kalian nggak bisa terus-terusan diem, karena kehidupan ini dinamis. Ketika kita diam, kita akan tenggelam dalam ritme kehidupan gitu. Waktu nggak akan nunggu kita untuk bergerak, tapi kitalah yang harus bergerak bersama waktu gitu ibaratnya. Nah, jadi setelah kalian memilih, stop memikirkan masa lalu, stop mencemaskan masa lalu, stop menyesali masa lalu. Ibaratnya gini, coba aja aku milih yang satunya, pasti nggak akan sesulit ini deh. Coba kalau aku lebih milih dia daripada pasanganku saat ini, siapa tahu aku lebih bahagia gitu. Jadi stop berandai-andai tentang pilihan yang tidak kalian pilih kemarin. Sudah, stop, sudah itu, fokus menatap masa depan, fokus pada apa yang sudah kalian pilih. Karena ketika kalian fokus pada apa yang ada di depan kalian, kalian sudah tidak lagi ngeliat ke masa lalu, itu justru akan membuat kalian semakin dekat dengan impian kalian gitu. Ibaratnya kaca spion itu dipakai untuk melihat sesekali aja supaya kita nggak jatuh, supaya ya untuk koreksi gitu loh. Jadi kaca spion itu bukan digunakan untuk kita ngeliatin kaca spion terus, karena kalau kita ngeliatin kaca spion terus, yang ada kita nggak fokus di depan, kita bisa nubruk gitu. Kita nggak tahu ke depannya tuh gimana, karena kita tuh selalu fokus pada kaca spion, pada apa yang sudah ada di belakang kita. Nah, jadi kita ngelihat spion itu sesekali aja gitu. Kalau sedikit sekiranya udah nggak perlu, jalannya lurus, belakang udah sepi karena udah kita tinggalkan, ibarat ya udah fokus aja ke depan gitu. Fokus ngelihat masa depan ini luruskah, belokkah, agak menyudutkah atau gimana gitu loh maksudnya. Jadi fokus ngelihat apa yang sudah kalian jalani, apa yang sudah kalian pilih. Karena ketika kalian fokus, ini kan fokus milih, sudah milih maksudnya, dan kalian fokus pada apa yang kalian pilih. Nah, kemudian kalian akan bisa mengoptimalkan daya upaya kalian pada pilihan kalian tersebut. Nah, akhirnya kalian akan bisa mencapai target yang kalian inginkan. Nah, target ini nggak selalu hal-hal yang besar ya, tapi apapun yang kalian rencanakan, nah kalian baru akan bisa mencapai itu ketika kalian sudah move on dari masa lalu. Stop berandai-andai, kalau aku milih yang satunya mungkin aku bakalan lebih enak. Nah, stop, sudah itu, karena sekarang waktunya kalian untuk mengoptimalkan daya dan upaya kalian untuk mensukseskan rencana kalian, untuk mensukseskan target-target dan impian kalian. Nah, barulah setelah itu kalian akan bisa mencapai apa yang kalian inginkan begitu. Jadi intinya, untuk teman-teman yang memilih tebaran pertama, 1 bulan ke depan ini kalian diminta untuk menyudahi berandai-andai terhadap pilihan yang tidak kalian pilih. Jadi fokus kepada pilihan yang sudah kalian pilih, fokus pada jalan yang sudah kalian mulai, yang sudah kalian jalani, karena dengan begitu kalian akan bisa mencurahkan daya upaya kalian, usaha kalian, perjuangan kalian secara optimal pada jalan yang sudah kalian pilih tersebut. Nah, kemudian kerja keras inilah, fokus dan kerja keras inilah yang akan membawa kalian, mengantarkan kalian sampai kalian bisa mencapai target-target yang kalian inginkan atau yang kalian rencanakan, atau apapun itu yang kalian inginkan tuh akan bisa tercapai gitu. Atau kalian juga akan bisa mendapatkan jawaban yang kalian cari ketika kalian itu fokus pada itu gitu. Tidak lagi terpaku pada masa lalu, tidak lagi terpaku pada jalan yang tidak kalian ambil. Intinya tuh seperti itu. Oke? Kita lanjut ke file kedua. Energi cek untuk teman-teman yang memilih tebaran kedua. Jadi apa yang harus difokuskan 1 bulan ke depan? Keberuntungan ada di pihakmu. Mari kita lihat ini tentang apa.
ada Five of Swords, The Hermit, dan Temperance. Jadi new moon energi check untuk teman-teman yang memilih tebaran kedua. 1 bulan ke depan atau di bulan ini ada kemungkinan, ada peluang kalian akan terlibat suatu konflik, perseteruan, selisih paham, adu argumen, baik dengan orang lain maupun dengan diri kalian sendiri gitu. Jadi saya ngelihat orang-orang yang terpancing, tersulut emosinya. Emosi itu nggak harus marah ya. Ada emosi sedih, ada emosi benci, dengki, iri, marah, gitu macam-macam. Nah, ada trigger yang akan bikin kalian itu marah dengan keadaan, berselisih paham karena orang lain itu tidak sesuai dengan harapan kalian gitu, konflik sama orang lain, berseteru sama orang lain karena mungkin ada perbedaan di antara kalian, atau juga konflik batin, konflik antara pikiran dan perasaan kalian gitu. Jadi otak sama hati tuh lagi berantem gitu intinya. Nah, sebulan ke depan tuh ada kemungkinan kalian akan mengalami itu. Dan ketika benar kalian dihadapkan dengan situasi yang membuat kalian itu adu argumen, berantem, cekcok, selisih paham entah dengan siapapun, dengan orang lain maupun konflik batin di dalam diri kalian, yang harus kalian utamakan adalah jangan terlalu banyak memperebutkan atau jangan terlalu banyak menginginkan atau rebutan predikat benar dan salah gitu. Jadi ketika benar kalian nanti berkonflik gitu ya, jangan hanya mementingkan siapa yang benar siapa yang salah gitu. Apa gunanya predikat benar dan salah ketika hubungan itu menjadi rusak? Jadi lebih baik kalian itu perbanyak diamnya, perbanyak refleksi diri gitu. Kalian marah sama seseorang misalnya karena menurut kalian dia ini nggak baik gitu, atau dia ini bersikap sesuatu yang membuat kalian sakit hati atau marah gitu. Coba direfleksikan lagi gitu. Siapa tahu ini bukan mereka yang salah gitu. Siapa tahu kalian yang keliru. Siapa tahu kalian yang salah paham dengan deskripsi dia. Siapa tahu kalian yang kurang paham dengan maksud dan penjelasannya gitu. Siapa tahu sikap ngeselinnya itu adalah hasil dari sikap kalian yang juga nyebelin gitu. Jadi ketika seseorang itu bersikap gak enak sama kita, coba dilihat lagi. Siapa tahu dia nyebelinnya itu karena kita duluan yang mulai gitu. Jadi di bulan ini tuh kalian diminta untuk banyakin refleksi diri. Jangan ngelihat keluar, jangan buru-buru menyalahkan orang lain, karena bisa jadi apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka lakukan itu kita duluan yang mulai gitu. Kita yang nyebelin duluan, kita yang memancing dia untuk melakukan atau bersikap sesuatu yang gak enak itu tadi gitu. Jadi bulan ini kalian diminta untuk banyakin introspeksi diri, review lagi. Siapa tahu masalah yang muncul itu sebenarnya kalian yang memiliki kontribusi paling besar dalam menciptakan masalah itu gitu. Nah, ketika kalian itu balance gitu antara refleksi diri, antara introspeksi dengan tindakan kalian, nah, kalian itu akan senantiasa dilindungi dari masalah-masalah yang tidak kalian inginkan gitu. Jadi keberuntungan bakalan ada di pihak kalian. Ya kuncinya kalian harus banyak-banyak introspeksi diri gitu ya, karena manusia itu kan gak luput dari kesalahan gitu. Siapa tahu cekcoknya itu, berantemnya itu ya karena kalian duluan yang mulai.
karena kalian duluan yang membuat seseorang itu bersikap nggak enak gitu. Jadi banyakin diemnya, banyakin heningnya, banyakin ngobrol sama diri sendiri gitu. Jadi ajukan pertanyaan pada diri kalian sendiri gitu. Dari mana masalah ini bermula? Kenapa masalah ini bisa terjadi? Apa kontribusiku dalam masalah ini gitu. Nah, ketika kalian mau refleksi diri, ketika kalian mau introspeksi, disitulah kalian akan lebih mengenal diri kalian sendiri. Itu satu. Yang kedua, kalian ada waktu jeda sebelum kalian itu marah atau emosi gitu, karena kadang kita tuh buru-buru marah, kita tuh buru-buru berprasangka buruk sama orang yang akhirnya itu kita sesali, kita yang nyesal sendiri gitu, karena kita kebawa emosi, nggak ada waktu jeda buat mikir, jadinya yang maju duluan itu emosinya. Nah, di bulan ini tuh kalian disarankan untuk belajar lebih lebih punya waktu jeda antara bertindak. Jadi ada waktu buat mikir dulu gitu loh, pantas nggak ya kalau aku marah, bener nggak ya kalau aku marah gitu, apa alasan dia berlaku seperti itu sama aku, jangan-jangan aku duluan yang mulai gitu. Nah, pertanyaan reflektif kayak gitu akan membuat kalian lebih mengenal diri kalian sendiri dan menghindarkan kalian dari masalah-masalah yang tidak kalian inginkan. Nah, pada akhirnya kalian akan bertumbuh menjadi seseorang yang dewasa, yang penuh kasih sayang, yang welas asih, yang matang emosionalnya, yang enggak geradak geruduk gitu, enggak kerasa kerusuk, akhirnya kita sendiri yang nyesel gitu, enggak. Jadi kalian, masalah itu datang sebenarnya untuk melatih kalian dalam manajemen emosi, dalam mengelola pikiran kalian, dalam mematangkan emosional kalian, dalam mendewasakan kalian, supaya nanti ketika ada masalah lebih besar yang datang, kalian lebih siap dan kalian lebih tahu apa yang harus dilakukan begitu. Jadi masalah-masalah itu sebenarnya latihan buat kita, latihan untuk menghadapi masalah yang lebih besar lagi, supaya kita tumbuh menjadi seseorang yang balance, yang temperance gitu loh, yang damai, yang selaras, yang seimbang antara mind, body, and soul, hati sama pikirannya tuh nggak berantem terus gitu, tapi sejalan, seia sekata gitu. Jadi otak sama hati tuh kompak begitu. Itu untuk energi cek new moon untuk teman-teman yang memilih tebaran kedua. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. New moon reading untuk teman-teman yang memilih tebaran ketiga. Jangan biarkan masa lalu membawamu kembali atau menarikmu kembali atau menahanmu gitu. Oke. Ada The Lovers. Apakah ini tentang asmara? Kemudian ada Eight of Swords. Terakhir ada The Fool. Oke. Oke. Ya, jadi satu bulan ke depan untuk teman-teman yang memilih tebaran ketiga, ini adalah tentang tema untuk kalian adalah tentang detachment, gitu. Melepas kemelekatan ini yang enak sama nggak enak gitu. Jadi ada melepas kemelekatan pada sesuatu yang nyaman, dan ada melepas kemelekatan pada penderitaan gitu. Nah, jadi teman-teman yang memilih tebaran ketiga ini, ketika kalian selama ini merasa sebagai korban keadaan gitu, selama ini kalian masih
terpaku atau masih duduk sebagai korban, kalian selalu merasa menjadi korban. 1 bulan ke depan kalian diminta untuk belajar melepaskan kemelekatan pada penderitaan tersebut gitu. Jadi mulai detachment, mulai melepas kemelekatan untuk enggak terus-terusan merasa menjadi korban keadaan. Stop playing victim gitu, karena satu-satunya yang menghambat kalian untuk maju saat ini adalah diri kalian sendiri gitu. Orang yang menyakiti kalian itu sudah move on, mereka sudah fokus pada kehidupannya masing-masing. Nah, yang masih diem, masih tenggelam, masih terpaku itu kalian sendiri gitu. Jadi orang yang nyakitin kalian itu udah hidup bahagia di luar sana. Nah, sedangkan kalian itu masih duduk diam menderita di sini. Mau sampai kapan kalian ini nggak terima, marah, sedih, playing victim? Dalam artian kalian itu selalu menempatkan diri kalian ini menjadi korban. Akhirnya kalian ini selalu berfokus pada aku harus dapat keadilan, aku harus mendapat kebahagiaan karena orang lain minta maaf sama aku, atau dia harus minta maaf sama aku barulah aku akan bisa hidup bahagia. Nah, pola pikir kayak gini yang harus kalian lepaskan, karena kita tidak pernah bisa mengendalikan eksternal, kita tidak akan bisa mengontrol segala sesuatu yang ada di luar kita. Semakin kita berharap orang lain minta maaf sama kita, semakin kita berharap orang lain itu berubah, saat itulah kita sedang menyakiti diri kita sendiri. Saat itulah kita sedang membuka pintu peluang untuk kita tersakiti gitu. Jadi yang menyakiti kita saat kita berharap pada orang lain itu bukan orang lain itu, tapi diri kita sendiri. Ketika kita memutuskan berharap pada orang lain, kita menaruh ekspektasi yang tinggi pada orang lain, saat itulah kita membuka kesempatan orang lain untuk menyakiti kita, karena kita nggak bisa mengontrol orang lain gitu. Ya, misalnya aja ini bukan disakiti ya, misalnya ini sama pasangan gitu, atau sama rekan kerja, sama atasan gitu. Selama ini kalian merasa mereka berlaku tidak adil gitu, mereka nggak ngertiin kalian gitu, mereka nggak paham kesulitan kalian, mereka kurang mendengarkan kalian gitu. Terus kemudian kalian berekspektasi mereka bisa berubah dan lebih bisa mengerti kalian gitu kan, lebih bisa mengerti kalian. Saat kalian berharap orang lain bisa berubah, nah saat itulah sebenarnya kalian sedang menjebak diri kalian sendiri gitu. Kalian sedang menempatkan diri kalian sendiri menjadi korban keadaan, korban orang lain gitu. Nah, satu-satunya yang bisa menyelamatkan kalian adalah diri kalian sendiri, mindset kalian sendiri gitu. Ketika kalian mau mengubah mindset kalian, kalian tidak membiarkan diri kalian terus-terusan tenggelam dalam kesakitan masa lalu, tidak terus-terusan terpaku berharap pada orang lain, tenggelam pada ekspektasi kalian sendiri. Ketika kalian berani untuk lebih fokus pada diri kalian sendiri, disitulah kalian malah akan bisa menemukan kebahagiaan, kedamaian, ketenangan yang mungkin selama ini kalian harapkan dari orang lain gitu. Jadi kita boleh ngarep dari orang lain, kita boleh berharap pada orang lain gitu kan, itu manusiawi, mungkin gak akan pernah bisa kita lepaskan sifat itu, begitupun dengan saya gitu. Tapi dalam berharap kita juga harus menyediakan ruang, menyediakan space, bahwa bisa aja orang itu gak akan memenuhi standar kita, bisa aja orang itu gak akan pernah berubah, bisa aja orang itu gak akan pernah sesuai dengan harapan kita. Selalu sediakan space pemakluman bahwa tidak semua hal itu bisa kita kendalikan, apalagi hal-hal di luar dari kita itu sangat-sangat tidak bisa kita kendalikan. Nah, ketika kita punya space, ketika kita punya jarak, kita punya jeda, kita punya ruang untuk memaklumi bahwa orang lain tidak selalu bisa memenuhi ekspektasi kita gitu. Nah, saat itulah justru kita akan lepas dari predikat korban keadaan gitu. Kita akan berhenti menjadi seorang victim, menjadi seorang korban, dan
kita akan bebas dari drama-drama yang sebenarnya diciptakan oleh pikiran kita sendiri. Itu jadi untuk teman-teman yang memilih tebaran ketiga ya, sebulan ke depan cobalah untuk berani keluar dari zona nyaman. Detachment. Zona nyaman itu tidak melulu sesuatu yang enak ya. Terkadang saya banyak sekali menemui klien gitu. Dia itu sangat-sangat nyaman di zona nyamannya, padahal zona nyamannya itu menyakitkan gitu. Jadi selama ini dia terus-terusan menempatkan dirinya menjadi seorang korban. Dia terus-terusan berpikir bahwa aku ini tersakiti, aku satu-satunya orang yang tersakiti karena ketidakadilan orang lain. Dia nyaman dengan mindset itu sampai tidak sadar bahwa dia sendirilah yang membuat kesakitan itu terus stay di dalam hidupnya. Jadi dia itu nyaman membuat dirinya itu sakit gitu, karena dia tidak cukup berani untuk melihat dari sudut pandang yang lain bahwa dirinya lah yang sebenarnya punya kontribusi besar dalam masalah yang dihadapi sendiri gitu. Jadi nggak cuma 1-2 saya menemui klien kayak gini. Jadi butuh cukup keberanian yang besar untuk bisa mengakui bahwa aku juga punya andil dalam masalah ini. Kontribusiku menciptakan masalah ini tuh juga besar gitu. Kalau saja aku mau berubah, aku mau mengubah mindsetku, aku mau merubah cara pandangku terhadap situasi, aku bisa lepas dari masalah ini. Nah, tidak semua orang berani untuk berpikir seperti itu karena sudah nyaman aja. Oh, aku menderita nih karena orang lain gitu. Jadi bukan tugasku untuk menyelesaikan penderitaanku gitu, tapi ya orang lain itu yang harus minta maaf sama aku, orang lain itu yang harus berubah dan istilahnya baik-baikin aku gitu loh. Nah, saat kita terus-terusan berada di mindset tersebut, itu saat kita terus-terusan membiarkan orang lain itu mengendalikan kehidupan kita nggak berani untuk take action, bertanggung jawab pada hidup kita sendiri, ya seterusnya itulah kita akan terus merasa menjadi korban. Emang mau sepanjang hidupnya itu nggak pernah ngerasa tenang hanya karena kita berharap orang lain minta maaf sama kita? Jadi jangan menunggu orang lain itu minta maaf sama kita, udah maafin aja. Maafin aja tuh dalam artian bukan memaafkan demi dia, bukan. Orang yang tidak pantas dimaafkan ya udah, ya selamanya dia nggak akan pernah kita maafkan, ya nggak apa-apa kalau emang maunya gitu. Cuman memaafkan ini adalah untuk diri kita sendiri. Jadi memaafkan bukan untuk orang lain, tapi memaafkan untuk hidup kita sendiri, untuk ketenangan kita sendiri. Karena semakin kita memegang erat pisau ibaratnya, jadi ibaratnya orang yang mau balas dendam atau orang yang membenci orang yang marah, seseorang yang marah dengan orang lain itu ibaratnya lagi megang pisau tanpa gagang gitu. Jadi megang mata pisaunya aja, dia ingin menusukkan pisau itu kepada orang yang dia benci, tapi sebelum pisau itu sampai ke orang yang dia benci, tangan dia tuh sudah terluka duluan, dirinya sudah terluka duluan karena dia memegang erat pisau yang jelas-jelas itu nggak ada gagangnya. Jadi dia jelas-jelas memegang kemarahan yang justru itu menghancurkan dirinya sendiri. Balas dendamlah dengan cara yang elegan, balas dendamlah dengan cara yang cerdas. Dengan apa ya? Dengan menunjukkan kalau dia itu nggak punya kontribusi besar dalam kehidupan kalian, kalau kalian itu sangat amat mudah sekali untuk bahagia tanpa dia. Itu jadi mau orang lain itu gimanain kalian gitu, itu nggak akan bisa ngefek ke kehidupan kalian karena kalian tetap bisa bahagia. Orang-orang yang digituin itu kadang malah lebih dongkol. Itulah orang sering bilang kalau balas dendam terbaik adalah dengan cara membahagiakan dirimu sendiri. Ya karena memang benar, ketika kita damai gitu, kita bisa bahagia dengan diri kita sendiri, kita nggak lagi berharap pada orang lain. Nah justru saat itulah kita akan bisa benar-benar bahagia, kita bisa menikmati hidup. Kan pengennya semua orang pasti menikmati hidup kan, nggak ada orang yang punya cita-cita pengen hidupnya suffering terus, menderita terus, kan nggak ada. Nah begitu, jadi itu nyumun reading untuk teman-teman yang memilih tebaran ketiga. Dalam ya.
Sekarang kita lanjut ke kesimpulan. Saya selalu seneng reading tuh ada kesimpulannya gitu, jadi poinnya tuh bener-bener dapet gitu. Jadi maunya semesta tuh kita tahu tentang apa tuh dapet gitu. Makanya saya mengusahakan setiap reading tuh selalu ada kesimpulannya di belakang itu. Jadi jika teman-teman mau mengakses kesimpulan, silahkan klik aja di timestamp yang saya tulis di description box. Nah, silahkan pilih kesimpulan jika ingin tahu semuanya, tapi nggak sempat menyimak keseluruhan gitu, oke? Kita langsung menuju ke kesimpulan. New Moon Reading atau apa yang harus difokuskan bagi teman-teman yang memilih tebaran pertama, yaitu sudahi berandai-andai pada pilihan yang tidak kalian pilih. Sudahi mencemaskan atau menyesali masa lalu. Udahan mikirin masa lalunya, jangan lama-lama ngeliat spionnya, tapi mulai fokuslah pada jalan yang sudah kalian tempuh, pada pilihan yang sudah kalian jalani, yang sudah kalian mulai. Karena dengan kalian fokus pada apa yang ada di depan kalian, saat itulah secara otomatis waktu, energi, tenaga itu akan tercurah pada jalan yang sudah kalian pilih. Nah, ketika kalian fokus pada apa yang sudah kalian pilih, pada apa yang ada di depan kalian, nah dari situlah target, impian, rencana kalian itu akan lebih dekat pada kalian. Jadi impian-impian kalian, cita-cita kalian, rencana kalian itu akan lebih mudah tercapai ketika kalian itu meletakkan fokus terbesar kalian pada apa yang ada di depan kalian gitu. Kalian nggak lagi terpaku ngeliatin spion, ngeliatin masa lalu gitu. Yang jalan yang nggak kalian pilih, ya udah nggak usah dipikirin lagi. Jadi fokus mikirin jalan yang sudah kalian pilih, fokus pada pilihan yang kalian jalani saat ini, begitu. Kemudian untuk tebaran kedua, jadi ketika 1 bulan ke depan kalian dihadapkan dengan situasi di mana kalian berkonflik batin ataupun konflik dengan orang lain, berselisih paham, adu argumen dengan orang lain, sebelum kalian menjustifikasi orang lain itu salah, orang lain itu jahat, coba pikir lagi. Siapa tahu kalian lah yang mulai duluan, siapa tahu yang mendasari sikap, perilaku, dan ucapan orang itu sebenarnya adalah kalian gitu. Kalian yang mulai duluan, makanya mereka akhirnya ngeselin gitu. Perbanyak refleksi diri, perbanyak introspeksi diri sebulan ke depan, karena ketika kalian meluangkan waktu untuk selalu mikir, berjeda untuk mikir, aku bersikap gini benar nggak ya gitu, dia benar-benar jahat atau aku duluan yang mulai gitu. Nah, ketika kalian punya jeda untuk mikir, kalian akan terhindarkan dari masalah-masalah yang tidak kalian inginkan, masalah-masalah lebih besar dan lebih merepotkan, supaya kalian juga bisa berlatih menjadi seseorang yang selaras antara pikiran sama hati, kompak antara pikiran dan hati. Seseorang yang dewasa, matang secara emosional, seorang yang welas asih, karena kalian selalu punya waktu untuk mikir dulu. Sebelum marah sama orang tuh mikir dulu. Sebelum menghukum orang itu kalian mikir dulu. Bener gak ya, adil gak ya aku bersikap gini, jangan-jangan aku yang jahat gitu. Kemudian untuk teman-teman yang memilih tebaran ketiga, jangan berharap terlalu besar pada orang lain, jangan meletakkan ekspektasi yang tinggi pada orang lain. Memaafkan itu bukan untuk mereka, tapi untuk kedamaian diri kalian sendiri, untuk kesehatan mental kalian sendiri. Jadi biarkan orang lain itu mau bersikap gimana, tapi kalian harus selalu selalu berani untuk move on, untuk tidak terus-terusan menjadi korban keadaan, untuk tidak terus-terusan flying victim. Karena semakin kalian berharap orang lain itu minta maaf atau berubah, nah semakin kalian membuka peluang untuk tersakiti itu. Oke, sekian reading kali ini, yaitu New Moon Reading atau apa yang harus difokuskan sebulan ke depan agar kita selaras dengan energi universe, agar kita bisa mengoptimalkan energi yang ada
dan membawa perubahan yang baik, perubahan yang signifikan, nggak gitu-gitu terus, nggak stagnan di level itu terus, tapi kita bisa naik level. Semoga saran-saran yang saya berikan di reading ini memberikan manfaat. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak video saya kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.